Halo film lovers, selamat datang di channel Mrs. Anita yang akan mengupas tuntas dunia perfilman Indonesia maupun mancanegara. Nah, film kali ini yang akan Mrs. ulas adalah filmnya Equalizer 2. Buat kalian yang suka dengan film action, Mrs. rekomendasikan film ini untuk kalian tonton. Langsung aja, check it out. Film Equalizer 2 menceritakan seorang mantan agen rahasia bernama Robert McCall yang diperankan oleh Denzel Washington. Robert McCall, ia digambarkan seseorang yang memiliki kelebihan ketepatan dalam melakukan sesuatu. Orang yang disiplin, presisi, dan menghabisi lawan-lawannya hanya dalam waktu hitungan detik saja. Di dalam kereta terlihat seorang Robert McCall sedang duduk di kursi kereta dengan sebuah buku di tangannya, sembari mengawasi seseorang yang duduk di seberang dengan seorang anak kecil. Ketika laki-laki itu menuju bar, Robert mengikuti dari belakang. Ia berpura-pura meminta air panas kepada seorang pelayan. Dengan bermaksud berbaik hati, laki-laki tersebut memintakan air panas. Kemudian menghampiri Robert dan membuka percakapan. Hingga Robert melemparkan satu pertanyaan. Apakah dia bisa menemui seseorang pria yang membawa lari seorang anak perempuan dari ibunya? Yang tak lain adalah laki-laki yang duduk di depan Robert lah yang dimaksud. Kemudian laki-laki itu menjawab, "Aku tak akan mencari pria seperti itu untukmu. Itu berbahaya." Lalu pergi dan memberi kode kepada teman-temannya, seolah menyuruhnya untuk menghabisi Robert. Mereka pun menyerang Robert, namun jumlah tak menentukan kemenangan. Akhirnya, dalam hitungan detik saja mereka bertiga berhasil dikalahkan. Robert pun menghampiri laki-laki tersebut untuk memberinya pilihan. Dan ternyata, laki-laki tersebut memilih untuk memulungkan anak perempuannya kepada Grace, mantan istrinya. Dan paginya Robert mengendarai mobilnya untuk menjumpai Samuel, seorang pria tua kenalan dekat Robert, dan kemudian mengantarnya. Diceritakan Robert bekerja sebagai sopir taksi yang pekerjaannya mengantar jemput penumpang sehari-hari. Nampak seorang bernama Calbert yang baru pulang dari bekerja terkejut mendapati istrinya penuh luka di wajah akibat dianiaya oleh ketiga pria yang kini berdiri di depan Calbert. Istrinya ditembak tepat di kepalanya, begitu juga Calbert. Seolah-olah Calbert dan istrinya bunuh diri. Malam hari, Robert nampak bekerja seperti biasa, menjalankan pekerjaannya sebagai sopir taksi online. Sampai akhirnya, ia mendapatkan notifikasi pesanan dari seorang laki-laki tersebut meminta Robert untuk mengantarnya pulang. Tapi bukannya mengantar pulang, Robert justru kembali ke apartemen di mana wanita tadi dijemputnya berasal. Ia mengetuk pintu dan menanyakan kepada mereka bahwasanya Robert mengantarnya ke rumah sakit. Hanya dengan hitungan 29 detik saja, Robert pun dapat melumpuhkan mereka. Robert pulang ke apartemennya yang dikejutkan dengan lampunya tadinya mati kemudian sekarang menyala. Setelah diketahui, yang berada di kamarnya ternyata adalah Susan Plum, seorang wanita yang bekerja di sebuah agen rahasia yang menyelidiki sebuah kasus dan posisinya di agensi cukup diperhitungkan. Keesokan harinya, Robert dikejutkan dengan kebun milik Fatima yang sudah porak-poranda dan melihat dinding apartemennya penuh dengan coretan. Kemudian seorang pemuda bernama Miles menawarkan jasa kepada Robert, namun Robert malah balik bertanya, kenapa tidak sekolah? Sedang Miles bilang bahwa dia punya bakat istimewa. Kemudian Robert berkata, butuh bakat untuk menghasilkan uang, tapi butuh otak untuk menjaganya. Keesokannya, Miles setuju dengan tawaran Robert untuk mengecat dinding dengan imbalan 250 dengan catatan Miles mengerjakan pengecatan sepulang sekolah. Kemudian scene berpindah di Brussels. Susan terlihat sedang bersama Dave dan rekan-rekannya
yang sedang melakukan penyelidikan atas pembunuhan Calvert dan istrinya yang terjadi di awal cerita tadi. Sepertinya Susan mengamati di sekitar meja yang menurutnya banyak kejanggalan jika yang dilakukan Calvert adalah bunuh diri. Kemudian scene diganti lagi menampilkan Samuel dan Robert yang sedang menceritakan sebuah foto kakaknya ketika masih sama-sama kecil. Di lain cerita, Susan dan Dave yang berada di hotel ketika menaiki lift, nampak beberapa anak muda yang mengikuti Susan sampai ke kamar. Lalu mereka menyerang Susan. Susan tidak tinggal diam, dia membalas menyerang mereka dengan sekuat tenaga. Ternyata cukup luar biasa juga untuk seukuran Susan mendorong orang laki-laki ya. Tapi pada akhirnya Susan ditemukan tewas. Robert yang terlihat sedang bersama Miles mendapat kabar dari Brian bahwa Susan telah dibunuh. Setibanya di Brussels, Robert tidak langsung masuk ke rumah. Namun dia masih mengamati dari kejauhan seolah tidak percaya bahwa sahabatnya mati begitu cepat. Terlihat Dave menyampaikan rasa belasungkawanya kepada Brian, suami Susan. Di satu malam, Robert menyelidiki telepon genggam milik Susan dan catatan-catatan perjalanan dan pekerjaannya. Scene berpindah menunjukkan dua anak muda yang sepertinya telah membunuh Susan, yang tidak sadar bahwa telepon genggamnya sudah dipasang alat peledak. Dan ternyata pelaku pengeboman adalah orang-orang yang sama dengan pelaku pembunuhan Calvert dan istrinya. Robert bertemu dengan Dave yang notabene adalah teman seangkatannya ketika sama-sama di militer. Dave sempat tidak menyangka jika Robert masih hidup karena menurut Dave, Robert harusnya sudah mati terkena bom. Di hari yang lainnya, Robert berdiri di kamar apartemennya, sedang mengawasi Miles yang saat itu sedang mengecat dinding dan tiba-tiba dijemput oleh anak-anak tak dikenal. Scene berganti, Robert sahabat Susan yang terbunuh ikut menyelidiki kasus yang harusnya saat ini sedang dia tangani. Karena ada keganjilan dalam kematian Susan, Robert pun memutuskan untuk menyelidiki kematian Calvert yang menurut nalurinya keduanya memiliki motif yang sama. Saat Dave sedang bekerja, telepon genggamnya berbunyi. Ternyata itu dari Robert, sahabat lamanya. Robert pun berkata bahwa Susan dibunuh karena Susan mengetahui bahwa ada orang lain yang mendalangi pembunuhan keluarga Calvert. Itu artinya sebetulnya yang ada di ruangan Calvert semestinya ada 4 orang. Pada hari itu, Robert berencana menyelidiki lagi kasus Susan. Tapi karena merasa ada yang aneh, seharusnya Miles bekerja mengecat dinding sesuai kesepakatan keduanya. Namun entah mengapa, sore itu tidak nampak. Robert memutuskan untuk mencari tahu kemana Miles pergi dan mengambil senjata. Keduanya kemudian berdebat bahwa pekerjaan mengecatnya itu tak akan bisa membayar tagihan dan tak akan cukup menghidupinya. Miles seketika ketakutan saat Robert mengarahkan pistol ke dahinya sendiri. Dan itu akhirnya menyadarkan Miles bahwa kejahatan bukanlah satu-satunya jalan. Esoknya, Miles mendatangi kediaman Robert untuk menawarkan jasa mengecat dinding-dinding yang sudah mengelupas. Robert pun mengiyakan tawaran tersebut, namun sebelumnya, Miles harus membaca buku yang diberikan Robert. Lalu keduanya pun sepakat. Robert pun melanjutkan pekerjaannya yang sebagai driver online. Seolah nalurinya berkata bahwa penumpangnya kali ini membahayakan nyawanya dan akan membunuh Robert. Maka keduanya pun saling serang dan akhirnya penumpang itu pun terbunuh. Di lain waktu, Robert mengunjungi Dave. Ya, Robert sudah tahu bahwa Dave lah yang menjadi dalang dari pembunuhan Susan, begitu juga dengan Calvert. Dave lantas mengajaknya keluar menemui teman-temannya, Resnick, Eric, dan Kovac. Robert memberikan ultimatum bahwasanya ia tidak akan tinggal diam, ia akan membunuh mereka semua. Terlihat Brian yang sedang menerima telepon dari Robert untuk segera keluar dari rumahnya karena Dave dan kawan-kawannya sedang memburu dirinya. Robert mengatakan bahwa Brian juga akan dibunuh oleh orang-orang yang juga membunuh Susan, istrinya.
Miles tampak sedang melanjutkan tugas mengecatnya di rumah Robert. Namun, saat Robert menelpon Miles, ia mendengar suara gonggongan anjing yang menurut Robert bahwa ada seorang asing yang masuk di pekarangannya. Robert menyuruh Miles untuk menengok di balik jendela. Miles berkata bahwa itu hanya seorang pengantar pizza. Namun, Robert malah menyuruhnya sembunyi di balik lemari bukunya. Saat Dave mengarahkan senjatanya tepat ke arah Miles, Robert segera menelponnya untuk mengalihkan perhatian Dave. Robert berkata bahwa dia bisa melihat aktivitas mereka di rumahnya dan menyuruh mereka untuk mencari Robert. Ketika Miles hendak keluar, ternyata Dave dan kawan-kawannya segera pergi ke sebuah pulau yang diyakini bahwa Robert pasti ada di sana. Namun ketika mobil mereka diberhentikan oleh seorang polisi, saat mengetahui Dave dengan kawan-kawannya datang, Robert segera menyembunyikan mobilnya. Dave yang naik ke menara segera mengintai di mana Robert berada. Namun naasnya, Kovac telah tewas di tangan Robert. Menyusul Eric. Saat ini tinggal Resnick dan Dave. Ketika Resnick melempar bom, ia pun tewas seketika. Sekarang hanya tinggal Dave yang masih bertahan di atas menara dan nampak terlempar akibat hembusan angin yang sangat kencang. Namun tanpa disadari, Robert ternyata sudah di atas menara hingga keduanya saling serang dan pada akhirnya Dave dilempar dari atas menara. Robert pun akhirnya mengeluarkan Miles dari bagasi dan membawanya ke dalam rumah kecil milik Robert. Dan dengan jalan yang tertatih-tatih, Miles bertanya, siapakah Robert McCall sebenarnya? Karena ketika bersembunyi di rumahnya, ia mendapati seragam militer dan melihat fotonya bersama istrinya. Ia yakin bahwa Robert adalah mantan militer dan mantan agensi khusus. Akhir cerita, Miles kini kembali bersekolah. Fatima melihat dinding yang menggambarkan kehidupan berkebun yang membuat Fatima tersenyum. Dan kakek Samuel bertemu dengan Magda, kakaknya. Film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.